penyampaian materi oleh narasumber dari bidang pendidikan kepada Bapak Sutorisma SPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas masalah ini nanti bidang pendidikan. Kalau bahas masalah pendidikan, dengan harus ingat bahwa pendidikan itu sebenarnya adalah tugas orang tua. Karena ketidakmampuan itu kemudian menyerahkan putra putrinya di lembaga ini, sama halnya dengan mendidik tentang pengetahuan agama. Karena ketidakmampuannya kemudian diserahkan kepada TPQ, kepada pondok pesantren, diniah dan sebagainya. Ini dasar hukumnya. Ini adalah ada Undang-Undang Nomor 6 2024 tentang desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri 19/2011 tentang pedoman pengelolaan posyandu, Peraturan Menteri Dalam Negeri 114/2014 tentang pedoman pembangunan desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri 59/2021 tentang penerapan SPM yang ini tadi, terus Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2024 tentang posyandu yang berapa? Ada 6 S. Apa tugas kita? Yang pertama itu adalah mengidentifikasi kebutuhan. Kebutuhan apa? Ya kebutuhan di dalam desa. Oh ya, saya lupa bahwa posyandu itu tugasnya adalah membantu pemerintah desa. Dengan itu adalah mitranya pemerintah. Karena mitranya berarti tugas dengan adalah membantu penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian tugas nanti dengan memberikan masukan-masukan ke pemerintah bisa memberikan masukan. Apa saja masukannya ini nanti ditanya. Jadi tentang terkait kalau pendidikan ya bidang pendidikan. Caranya adalah mendengarkan langsung warga saat mereka datang ke layanan. Ini yang pertama itu adalah mendengarkan langsung ketika mereka itu datang ke layanan. Maka di posyandu itu harus ada meja yang namanya bidang pendidikan. Yang kedua adalah mengamati permasalahan yang muncul di lingkungan sekitar. Jadi dengan ada masalah apa di sekitarnya. Untuk menampung dan mencatat aspirasi masyarakat secara rutin melalui forum musyawarah atau kegiatan posyandu. Kalau ada kegiatan posyandu, ada usulan-usulan di situ. Dicatat saja kalau ada hubungannya dengan pendidikan. Menggunakan form buku catatan aspirasi atau aspirasi, buku catatan aspirasi masyarakat. Jadi dengan punya buku catatan ini alur kalau ada warga yang mau mengadu, tapi tadi nyatanya ya nggak ada. Mungkin ngadu. Makanya warga datang ke mejanya bidang pendidikan, terus menyerahkan fotokopi KTP, KK, itu mentok. Ternyata tidak mampu dari RT, jadi kalau wakil itu tidak mampu dari RT. Terus gitu. Jangan lupa meninggali nomor 3, kader menyampaikan data permohonan dan bersama pemerintah desa melakukan verifikasi. Nanti kader pendidikan itu verifikasi ke lokasi. Benar enggak ini tidak mampu benar. Memenuhi persyaratan, kader mengajukan data permohonan tersebut kepada pemerintah. Terus itu diajukan. Nanti di situ ada buku lagi pengajuan ke pemerintah. Terus berikutnya pemerintah desa menindaklanjuti. Kalau itu nanti bisa diselesaikan ke pemerintah desa, maka itu nanti dianggarkan APBDes. Kakak pada paham gitu ya. Kalau
desa itu ternyata tidak mampu, maka bisa dilanjutkan ke OPD. Kalau desa ada anggarannya, mungkin dibangun dari situ. Kalau tidak ada anggarannya, bisa mengajukan ke OPD. OPD-nya mana? Dinas Pendidikan. Berarti maka rekomendasi dari desa. Buat proposal enggak? Nanti saya kirimkan ke, ini tak tanda tangannya saya kirimkan ke dinas. Terus OPD menindaklanjuti permohonan dari pemerintah. Ya Pak, nanti saya anggarkan di tahun berikutnya. Dasar keterampilan komunikasi ini penting dari jenengan, untuk jenengan yang bagian kader bidang pendidikan. Fasilitasi, ya, kemampuan memandu diskusi agar warga bisa menyampaikan pendapatnya. Ya, sudah jalan Surabaya. Usul kerjaan penting ya. Usul. Ini terus menyampaikan cara komunikasinya seperti apa. Komunikasi secara efektif, mendengar aktif, teknik bertanya, bahasa yang ramah dan mudah dipahami. Kita pakai bahasa mengganggu intelek. Kita nggak paham nanti orang. Kalau dengan bisa biasa bahasa Jawa ya pakai bahasa Jawa tidak apa-apa. Terus yang penting orang itu apa? Paham, nggak apa-apa gitu ya. Tapi pakai bahasa apapun yang penting itu. Metode penjaringan aspirasi musyawarah dusun. Nah, kalau ada biasanya ini mendekati apa? Musren. Nanti kan sebelum dikumpul, dia biasanya apa? Desa itu ada nggak musyawarah dusunnya? Namanya di ya. Tapi biasanya hanya satu kali ya. Desa. Tapi sudah mewakili semuanya. Dari RT, dari apa gitu. Terus berikutnya diskusi kelompok, terfokus apa FGD forum group discussion. Ini yang biasanya ini mendatangkan narasumber dari yang lain. Berikutnya Bapak Ibu, wawancara dengan survei cepat. Ini wawancara dengan Bu kertas. Bu, apa yang kita butuhkan? Apa yang tentang pendidikan sekolah anak sekolah di mana? Cepat, jadi nggak banyak. Terus kemudian kontak saran dan media sosial, mungkin ada grup WA. Observasi langsung, terus menelpon meja pelayanan pos ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini contoh buku aduan. Nah, ini contoh yang dikasih kebutuhan tadi. Contoh ini namanya pos PAUD apa? Nanti udah ada. Karena ini kalau sekolah masuk KTP ya, enggak ada. Ini pakai apa? Nomor HP. Nah, namanya. Tidak memiliki permainan edu. Terus bidangnya apa? Pendidikan. Mohon bantuan desa mengusahakan kelengkapan yang kami butuhkan. Pencatatannya ini jaringan tegasnya lagi apa? Usulan ini bersifat apa? Prioritas. Ini sekolah PAUD kayaknya apa nih? Terus mulangnya nganggo bayare ora pati akeh. Dulu pas PAUD ketakoni. Musik iso ya, tapi besok gitu ya. Terus apa lagi? Terus usulan diteruskan ke pemerintah desa. Nanti dari pemerintah desa bersama dengan kader itu turun ke pos PAUD tadi. Bener toh? Tidak ada apa? Tidak ada APE-nya atau mainan edu. Nah, yang dengan butuhkan apa? Nanti ada ya. Umpamanya dengan namanya adalah perintah realtika berada. Umpamanya perorangan ini Pak Febri tidak mampu beli seragam dan peralatan sekolah. Namanya ya pendidikan. Mohon bantuan desa tentang kesulitan kami. Usulan prioritas dosen dan KPK. Enam dong, mampu dong. Kedua apa? Kambing. Kedua apa? Alat-alat buku ini nggak mampu penanganan pora. Kalau nanti tindak lanjutnya, dianggarkan di APBD di tahun berikutnya. Nanti akan ada pengadaan. Tugas posyandu dan bidang pendidikan posyandu memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di usia dini. Pertama ini adalah pendidikan anak usia dini. Ini ada dua. PAUD itu ada dua. PAUD formal dan PAUD informal. Yang PAUD formal itu TK,
Mendorong partisipasi anak usia dini dalam pendidikan formal maupun non formal. Yang non formal itu mulai baby school. Baby school atau TPA itu usia 6 bulan sampai 2 tahun. 2 tahun ke sana adalah pos PAUD. Atasnya lagi 3 tahun ke 4 tahun ada yang namanya kelompok bermain, ada yang namanya playgroup. Mendukung program stimulasi tumbuh kembang tadi, tumbuh kembang. Kalau bidang kita adalah pengetahuannya, juga dengan fisiknya, juga dari psikisnya, jiwanya itu juga harus diikuti tumbuh kembang. Jadi ini tugasnya bidang pendidikan tumbuh kembang. Maka di lembaga-lembaga ini maka diajarkan itu. Berikutnya adalah identifikasi ketersediaan pengelolaan perpustakaan desa. Nah, perpustakaan desa, saya tanya, desa mana yang punya perpustakaan? Nggak ada. Ada, mana? Yang Rejo, tempatnya di balai desa. Ada pengelolanya? Ada. Terus menginventaris perpustakaan desa yang sudah ada, mendorong peningkatan fasilitas dan koleksi bahan bacaan, terus juga mengembangkan program literasi masyarakat. Ada nggak jadwal kegiatan itu? Kalau mungkin jenengan bisa mencari CSR, bantuan literasi, umpamanya di mana? Dari entah ini yang dekat mungkin Sukoharjo. Ada program dari Exxon Mobil itu kan mungkin bisa minta bantuan untuk perpustakaan. Berikutnya yang ketiga tugas posyandu adalah penguatan pemanfaatan literasi digital. Literasi digital, jadi melatih warga menggunakan perangkat digital, oke. Misalnya daftar kebutuhan alat peraga untuk mendukung kegiatan belajar. Terus ada pelatihan-pelatihan atau diklat-diklat. Nah, monggo kalau ada ini tugasnya adalah bidang apa tadi melatih pemanfaatan literasi digital, akses informasi digital, mengedukasi masyarakat tentang informasi digital. Itu ada monggo nanti. Kan tiap balai desa sudah ada internet gratis ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Berikutnya ada penyediaan alat peraga edukatif. Ini yang dipakai untuk lembaga pendidikan, mulai dari PPA. Memastikan penyediaan alat peraga terdapat kebutuhan, mengusulkan pengadaan alat peraga pendidikan. Tadi sudah kita bahas ya. Baik, kita lanjut. Ini contoh APE. Ini yang kayak contoh tak gerak-gerai APE motorik kasar. Ini yang biasanya untuk fisik ya. Ayunan, balok keseimbangan itu kalau anak kecil itu balok. Tapi kalau sudah SD itu biasanya bambu ya. Betul apa? Bambu. Tapi tadi kan pakai bambu kepleset. Makanya biasanya balok ya tetap balok keseimbangan kotak itu. Yang penting anak itu bisa melewati. Terus kemudian terowongan dari kardus atau pipa. Nah, terowongan. Nah ini banyak. Sekarang ini ban-ban bekas apa? Banyak. Ini dicor gitu lebih banyak. Ini bisa untuk apa? Terus balok besar, balok kecil yaitu untuk menata apa? Bangun ya. Nah, terus karpet bermain dengan pola warna. Ini biasanya pakai seperti apa? Hasil itu. Mengembangkan koordinasi tubuh, keseimbangan dan kekuatan otot. Yang motorik halus, ini ada manik-manik, lonceng, balok susun berbagai ukuran, puzzle sederhana, kartu pasang huruf, kotak bentuk geometri dan sebagainya. Ini adalah melatih ketelitian, konsentrasi dan kemampuan memecahkan masalah. Termasuk biasanya adalah air dimasukkan di dalam botol. Ini kognitifnya. Satu angka huruf, papan hitung, kemudian permainan mencocokkan warna, permainan logika sederhana, ratu mini. Mencocokkan warna itu kadang hijau, kotak-kotak dimasukkan, kadang besar kecil, disusun itu, mewarna dimasukkan, coklat, itu seperti apa itu? Kayak
Kalau dimasukkan ini ada jari-jari itu menyusun warna, itu juga bisa. Banyak ini ya permainan. Ini kemampuan berpikir logis, pemahaman bahasa matematik dan bahasa. Terus berikutnya bahasa dan literasi, buku cerita, kartu huruf, papan planet, boneka tangan, mikrofon, mainan. Makanya guru PAUD ini biasanya banyak bercerita, banyak nyanyi, banyak joget. Terus berikutnya sosial emosional, peran, peralatan masak-masak. Nah, ini biasanya ada tiap lembaga masak-masak. Bahkan anak-anak perempuan itu di rumah masing-masing itu juga membeli alat masak. Nek wong cahanan biasa nengok mikol. Tapi seni kreatif ada krayon, cat air, kertas warna, alat musik sederhana, plastisi, kolase bahan alam ya. Plastisi, kolase biasanya anak-anak ada. Terus sudah ada gunting. Kalau gunting anak-anaknya kecil biasanya guntingnya dari plastik ya. Agak besar TK sudah mulai gunting beneran. Tapi yang kecil. Terus tapi yang sudah besar. Ini alatnya. Tujuannya kreativitas, rawat seni dan terus ini APE daur ulang. Nah, pakai botol dan sebagainya. Ini anak-anak ini sudah bisa. Kardus-kardus mainan dibuat itu sudah bisa. Baik, berikutnya kriterianya adalah kriteria alat APE-nya itu harus aman digunakan, tidak tajam, tidak mudah pecah, tidak merah. Nah, saya kemarin saya mengikuti pameran karya itu kemarin bulan karya dari TK. Pakis itu banyak. Oh ternyata TK gini, kan saya kan nggak paham ya di pameran ekopri, terus kemudian ada mane apa itu kita huruf dengan mane-mane, ada menyelesaikan warna, merocek ABC, menanam pakai apa yang pakai apa itu yang kayak agar gitu. Nah itu. Terus menarik sesuai usia, menarik warna dan bentuk, mudah digunakan dan dirawat, mendukung pembelajaran aktif dan menyenangkan. Jadi ini yang penting ini kuncinya. Jangan sampai ini membahayakan ke anak. Sekarang pendataan PAUD. PAUD itu tadi sudah ya, mungkin. Ini nanti apakah sudah ada data atau belum? Kali dengan kalau nanti ini sudah terbentuk bidang pendidikan di masing-masing posyandu, maka jenengan harus punya data lengkap. Mulai dari tadi, ya. Kalau perlu anak baru lahir itu udah tahu. Ya, anak baru lahir udah tahu. Terus kemudian usia dari apa? PAUD informal, ini mau kemana, sekolahnya gimana, keluar atau tidak. Kali itu sumbernya kan dari luar, kali itu juga banyak. Ini yang sumbernya yang banyak dari luar itu. Kalau itu juga sumbernya juga ada yang dari luar. Kalau Gajang juga ada sekolah di Kalau. Ini harus ada bicara, jadi harus punya data namanya TPA ada nggak bisa saya TPA? Kalau ada itu namanya TPA, terus paling tidak dengan harus tahu jumlah siswanya, gurunya ada berapa, kepala sekolahnya siapa, atau benda PAUD-nya siapa, itu ada. Terus ada pos PAUD tadi sudah sama. Kegiatan usianya, kelompok bermain atau hidup, terus ini bisa jurnalnya. Terus TK, RA, ini juga. Jadi contohnya namanya datanya, namanya. Jadi sekolah apa namanya, jumlah siswanya, ada berapa, nama kepala sekolahnya, jumlah gurunya, alamat lembaganya terletak di RT berapa. Karena jaringan desa, maka harus jelas RT-nya letaknya di mana. Jangan sampai pokoknya kono Pak. Kalau pokoknya selesai. Pos PAUD apa namanya? KB, BG apa? TK apa? Kalau perlu nanti ada yang umpamanya ini benar ditambah ya. Anak yang tidak bersekolah. Anak kemudian ada juga dari sumber lain. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kalau ini data untuk kecamatan, ini
Momen bisa bergolo itu ini ada 3 ke tugas siswanya bergolo ternyata sekian, gurunya sekian juga ini data. Baik, ya berpegang sebagainya. Ini saya kenapa kok saya tulis ini? Ya, karena ini urutan apa? Urutan abjad. Bergolo, berpegang, kali 7 kali 7. Baik. Berikutnya perpustakaan desa. Nah, ini sudah ya, hanya 1. Kalau bisa itu nanti diusahakan ada perpustakaan desa. Kemudian minta bantuan ke perpustakaan kabupaten. Tidak apa-apa nanti Bapak Kepala Desa atau Bidang Jaringan mengajukan usulan bantuan ke perpustakaan kabupaten. Tujuan utamanya adalah menyediakan akses bahan bacaan, informasi dan pengetahuan untuk peningkatan kualitas hidup, pendidikan dan keterampilan masyarakat. Jadi nanti ada sifatnya seringkali berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat atau tidak hanya sebagai tempat peminjam. Kadang-kadang itu sebagai TBM, taman bacaan masyarakat. Mungkin terus ini manfaatnya adalah pendidikannya untuk kegiatan belajar, meningkatkan tingkat literasi, minat baca. Pemberdayaannya adalah menyediakan informasi praktis. Kemudian informasi komunikasinya adalah menyediakan akses informasi tentang kebijakan pemerintah. Namanya ada kalau jaringan ya di anak-anak sekarang itu kan fasilitas internet itu memudahkan. Namanya kalau dengan pamannya kok intent, aku harus membuat buku sendiri itu bisa. Dengan pakai aja AI. Sekarang ini, dengan pernah lihat di TikTok gitu ya. Dengan pernah dengar nggak tentang sejarah Kalijodo? Digambarkan ada narasinya, ada apa? Di TikTok kan ada ya. Di tiap desa juga ada. Walaupun itu hanya singkat. Itu ada narasinya. Itu pakai AI sebenarnya, bukan pakai yang ngarang sendiri tulis ya, mungkin. Ya. Terus rekreasi menyediakan bahan bacaan, hiburan, terutama adalah yang bermanfaat untuk para remaja muda, makanya adalah tentang beternak ayam, tentang beternak apa, kambing, petani. Pengelolaannya adalah organisasi berdaya alam. Manusia itu tingkatan SDM. Pengelolaannya ada dibentuk oleh pemerintah desa, namanya perpustakaan desa. Pelatihnya menurut perlu diberi pelatihan dasar tentang administrasi perpustakaan kalau ada, kalau tidak mungkin ada bukunya, ada apanya di situ. Terus kalau dengan namanya pengelolaannya buat aja lomba-lomba itu di desa-desa. Koleksi bahan perpustakaan ini ada sumbernya boleh tidak. Berikutnya bagi sekalian pelayanan dan program itu penyuluhan ada. Jadi ada penyuluhan, program penyuluhan ada, kegiatan anak, mendongeng. Nah ini perpustakaan kabupaten itu biasanya keliling. Tiap bulan itu 10 apa? 10 tempat yang dikunjungi untuk mendongeng. Yang punya perpustakaan desa bisa memanfaatkan. Itu pengajukan aja, minta bantuan namanya perpustakaan keliling, nanti ada pendongeng, nanti yang dikumpulkan adalah anak-anak yang ada di desa. Terus seneng gitu, ada pendongengnya gratis, gak usah nyangoni. Ini layanan keliling tadi sudah, informasi di desa. Informasi di desa itu kan umpamanya apa PDDS-nya, pengelolaannya dan sebagainya. Ini kan bisa namanya laporannya dan sebagainya didokumentasikan itu sebagai keterangan juga. Ya, banyak itu ya. Sarananya adalah lokasi strategis, mentalisis, erat, ini bergerak, enggak biasanya. Berikutnya adalah program inovatifnya, ini bisa pemberdayaan keterampilan. Ada literasi digital komputer kalau enggak yang bisa. Terus berikutnya layanan khususnya keliling, namanya memperluas jangkauan. Kemudian ada perpustakaan terapung, ini nggak ada di bidang itu. Piala atau yang ini kalau ada lomba.
Kalau nggak ada ya sudah. Kegiatan edukasinya namanya adalah di sini adalah tetapi mendongeng dan sebagainya. Pelestarian lingkungan budaya ini ada namanya pendidikan itu tentang pengelolaan sampah, bagaimana daur ulang, pengelolaan modal lokal maupun modal cerita rakyat yang khusus di desa itu tiap dusun punya cerita masing. Nah ini contoh pendataannya desa Mayangrejo, perpustakaan Mayangrejo perpustakaan Perpusdes Cahaya Ilmu. Nah, ini desa mana? Namanya ada lagi Taman Bacaan Harapan. Apalagi namanya adalah Pelangi Senja, Pelangi Ilmu, apa macam-macam terserah. Rumah cerdas, ya semacam terserah. Boleh, umpamanya ada pengalamannya mana, jumlah punya berapa, terus hari operasinya, penanggung jawabnya siapa dan lain-lain. Dan jadi penguatan literasi digitalnya ini dan infrastruktur akses, di mana TIK sudah akses kolektif digital, sebagainya. Ini nggak pakai karena di desa itu jarang ya untuk kegiatan itu, kecuali memang yang ingin mengikuti dunia usaha. Kalau sudah punya dunia usaha biasanya ini TIK ini penting bisa untuk manajemen apa perusahaannya. Toko sekarang ini sudah mulai itu ya. Terus berikutnya pelatihan dan pembelajaran terintegrasi ini untuk penguatan digital, kolaborasi dan mobilitas sumber daya. Terus pemantauan peningkat baliknya literasi, pemantauan produk lokal, terus transportasi dan pelayanan publik desa, kemudian mendukung pendidikan dan kesehatan dan keamanan. Yang terpenting Bapak Ibu sekalian, tugas jenengan monggo nanti di setiap posyandu ada salah satu yang diberi tanggung jawab di bidang pendidikan. Kalau posyandu ada 6 dibagi di bidang sosial, di bidang apa? Kesehatan, di bidang apa? Perumahan rakyat, terus ada kok ini BDI, ini bidang pendidikan, bidang sosial, bidang. Jadi kalau ada orang masuk, oh iya, itu ya, bidang perumahan rakyat, bidang kantin, bunga, Irmas, biasanya Bapak Irmas. Kedua, tadi buku aduan, terus berikut adalah usulan untuk pemerintah desa. Ini mengajukan pada tanggal ini, nomor kegiatan apa? Isinya adalah usulan ke tanggal ya, usulan, terus kemudian kemana terus diberikan. Jadi nanti bisa lanjutkan terserah pemerintah. Tugas jenengan adalah membantu pemerintah desa dan juga menyediakan layanan sebaik-baiknya untuk masa namanya manusia. Ini salah bulan ini sesekali terus salah. Makanya dengan apa berkecil hati bahwa apa yang jenengan lakukan itu pasti Allah tahu dan pasti akan dibalas oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Niati saja ini sebagai investasi dengan investasi tak sabar jangan. Aku nenek komandoku ya ora tak dapat. Wong aku investasi. Kamu gosok ben apa? Ada hasil. Nah, sampai terus investasi dinda orang terus dengan muring-muring jadi investasi bodoh. Ya, saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila kurang berkenan, saya mohon maaf yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.